Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 11 IPA SMA 14 Depok. Pada pagi hari ini kita akan belajar kimia, yaitu materinya mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, kita lihat di sini kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengelompokkan jenis atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai atom karbon, yaitu ada atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuaterner. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai senyawa hidrokarbon, kita persepsi dulu atau menghubungkan materi yang akan kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya misalnya pembakaran gula. Pernahkah kalian melakukan demonstrasi membakar gula di rumah kalian masing-masing? Misalnya pada saat mati lampu, kalian menghidupkan lilin ya, mungkin tidak ada lampu emergensi ya, jadi mungkin ada lilin, kalian hidupkan lilin, kemudian kalian panaskan sendok, di mana di atas sendok tersebut diletakkan gula pasir ya. Nah, kemudian sendok yang berisi gula pasir tersebut diletakkan di atas lilin. Nah, kalau di sini menggunakan lampu spiritus ya, kalau di gambar ini. Nah, kemudian setelah dibakar sendok tersebut yang berisi gula, nanti gulanya akan berubah warna, yang tadinya warna putih menjadi warna coklat tua, atau bisa jadi warnanya agak hitam ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam gula tersebut terdapat senyawa karbon ya. Nah, di sini atau misalkan juga kalian misalnya membuat sate ya, baik sate ayam maupun sate kambing, atau bakar jagung ya. Jadi di mana zat warna hitam itu adalah arang atau disebut juga karbon. Jadi dalam sate, dalam jagung, dalam gula itu mengandung senyawa karbon, diantaranya terlihat dengan perubahan warna yang terjadi, yaitu warnanya hitam ya. Kemudian selanjutnya selain mengandung senyawa karbon juga mengandung karbohidrat ya. Kemudian nanti ada protein, ada bensin, gas alam, LPG, batu bara, dan kertas. Ini adalah contoh zat lain yang mengandung karbon. Jadi karbon tidak hanya ada di tadi yang saya sebutkan saja ya, tidak hanya ada di sate, jagung, gula, tapi ada di benda-benda lain ya. Nah, ini reaksi kimia pada senyawa karbon yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya pada proses pengelasan, kemudian pembakaran lilin, kemudian memasak makanan dengan kompor gas. Biasanya ketika orang tua kamu, mama kamu masak di dapur, itu biasanya alat masaknya ketika sudah bersentuhan dengan api biasanya agak-agak hitam begitu ya. Nah, ini benda-benda atau zat yang ada senyawa hidrokarbonnya ya. Nah, untuk mempelajari materi ini, materi hidrokarbon ini, kalian harus menguasai materi sebelumnya, yaitu diantaranya adalah konfigurasi elektron di kelas 10 ya. Itu harus kalian ingat kembali karena ada kaitannya nanti dengan struktur senyawa karbon. Jadi jika konfigurasi elektronnya mungkin kalian lupa, nah, bisa dilatih kembali ya. Karena untuk membuat
struktur senyawa karbon itu harus menguasai konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron dibutuhkan untuk membuat struktur Lewis, ya. Begitu. Selanjutnya, apa sih keistimewaan senyawa karbon itu? Unsur karbon itu. Nah, unsur karbon adalah unsur kimia yang mempunyai lambangnya C besar. C kapital, bukan C besar ya. C kapital itu lambang unsurnya. Nah, unsur karbon punya nomor atomnya adalah 6. Ya, dengan konfigurasi elektronnya itu di kulit K itu 2, kemudian di kulit L yaitu 4. Berarti elektron valensinya berapa? Ya, elektron valensinya adalah 4, atau elektron di kulit terluarnya adalah 4. Jadi kulit yang paling luar ini adalah kulit L. Ya. Kemudian atom karbon dapat mengikat 4 atom lainnya karena atom karbon mempunyai elektron valensi 4 sesuai dengan konfigurasinya. Tadi sudah saya katakan bahwa elektron valensi daripada karbon, yaitu yang di kulit L ini adalah 4, ini adalah elektron valensi. Nah, elektron valensi ini yang akan digunakan untuk berikatan. Karena elektron valensinya 4, maka dia akan mengikat 4 atom lainnya, ya. Selanjutnya, nah, jenis-jenis atom karbon. Yang pertama adalah atom karbon primer, yaitu atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Jadi yang namanya atom karbon primer ini dia hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Kamu fokus di CH3 yang berwarna merah, ya. CH3 yang berwarna merah ini, CH3 yang berwarna merah ini dia mengikat CH3 satu saja. Sama seperti yang sebelah kiri juga sama, sebelah kiri dan sebelah kanan dia hanya mengikat masing-masing satu atom C. Jadi disebut atom karbon primer, atau disebut juga kalau atom karbon primer itu CH3 begitu. Jadi kalau CH3 itu pasti atom karbon primer karena dia hanya mengikat satu atom C, atau dia paling pinggir biasanya itu dia atom karbon primer. Kemudian selanjutnya atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Nah, atom karbon sekunder ini cirinya dia ada di tengah, atau disebut juga CH2 ya, atom karbon sekunder ini. Kamu fokusnya di yang berwarna merah, yaitu dia mengikat kiri dan kanan CH begitu, CH2 atau CH3. Jadi si atom karbon sekunder ini dia mengikat kanan dan kiri atau identik dengan CH2 kalau atom karbon sekunder. Kemudian atom karbon tersier dia adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya atau identik dengan CH untuk atom karbon tersier ini, atau mengikat 3 atom karbon. Kemudian atom karbon tersier yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya, yaitu identik dengan C, ya. Jadi dia mengikat 4 atom karbon lainnya. Kemudian ini ya, senyawa karbon yaitu suatu senyawa yang mengandung unsur karbon. Udah pasti ya, karena namanya juga senyawa karbon, berarti dia senyawa yang mengandung unsur karbon. Selanjutnya jenis-jenis senyawa karbon. Jenis-jenisnya ada senyawa karbon alifatik, yaitu senyawa karbon yang mempunyai rantai terbuka. Ini ya, terbuka. Jadi tidak ada ujung dan pangkalnya, jadi lurus aja. Ya, ini namanya senyawa karbon alifatik. Nah, kemudian jenisnya yang lainnya yaitu senyawa karbon siklik, yaitu senyawa karbon yang mempunyai ikatan rantai tertutup. Ya, jadi ini tertutup, tidak terbuka seperti yang tadi ya. Kemudian senyawa karbon aromatik, yaitu senyawa karbon yang mempunyai rantai karbon tertutup, mempunyai ikatan rangkap yang dapat berpindah-pindah atau konjugasi, contohnya benzena. Nah, ini kalau diuraikan secara tulisan itu dia nanti C-nya akan berikatan rangkap 2. Nah, kemudian tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, sehingga membentuk
apa namanya, kayak semacam cincin ini ya. Nah, kemudian senyawa hidrokarbon yaitu adalah senyawa yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen saja. Ya, itu yang tadi hidrokarbon ini gabungan dari hidrogen dan karbon. Jadi terdiri dari H dan C. CH gitu. Makanya tadi CH itu senyawa hidrokarbon namanya. Ya. Nah, ini yang tadi ya apa namanya? Kekhasan atom karbon yang punya elektron valensi kemudian dapat membentuk rantai karbon. Jadi dapat berikatan dengan karbon lainnya ya. Nah, di mana untuk untuk senyawa hidrokarbon ini dapat membentuk rantai karbon, ada yang ikatan tunggal, kamu bisa lihat di sini. Tunggal itu artinya garisnya satu ya. Kemudian ikatan rangkap dua, ini ada rangkap duanya, kamu fokus di warna yang warna merah. Kemudian ikatan rangkap tiga, nah ini juga warnanya merah, ada ikatan rangkap tiga. Nah, ini klasifikasi atau pengelompokannya hidrokarbon. Ada rantai terbuka tadi ya, alifatik, rantai tertutup siklik. Nah, untuk alifatik ini ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Yang jenuh dia tunggal, ikatannya tunggal. Nah, kalau tak jenuh ikatannya rangkap. Untuk yang ikatan tunggal itu nanti senyawanya namanya alkana. Nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Nah, contohnya yang ini seperti ini, tunggal ya, nggak ada yang rangkap dua. Kemudian kalau ikatan rangkap tak jenuh ya, sini ada alkena dan alkuna. Dimana untuk alkena itu rangkap dua, kamu bisa lihat di sini ada rangkap dua. Kemudian alkuna itu rangkap tiga ya. Selanjutnya rantai tertutup siklik ya, ada alisiklik dan ada aromatik. Nah, untuk aromatik di sini contohnya tadi benzena C6H6 ya, begitu. Oke, terima kasih untuk materi kita pada hari ini. Kamu bisa lihat di tugasnya di kawan mua-mua ya. Tugasnya di situ sudah saya sertakan PDF dan modulnya. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Jika ada yang kurang paham bisa didiskusikan melalui WhatsApp. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.